Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Dwi Saputri dengan NPM 21753057. Di sini saya akan menjelaskan proyek dengan mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data dengan judul yaitu Proyek Jarkom Grand Desain Jaringan Komputer. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuat sebuah user profile yang diisikan oleh nama kita sendiri. Dan memasukkan email. Kemudian oke. Nah, untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa saja yang terdapat dalam ruang lingkup di Polinela. Yang pertama yaitu memiliki gedung atau ruangan, yaitu gedung analis yang terdapat device, IP address, subnet mask, gateway, dan biaya. Untuk routernya sendiri memiliki IP address yaitu 192.168.1.10 dan subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.11 dan untuk biayanya sendiri yaitu 5 juta. Gedung analis juga memiliki server yaitu 192.168.1.10 dan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.1.1 dan untuk biayanya sendiri yaitu 6 juta. Gedung analis juga memiliki switch, yaitu memiliki address juga. Untuk addressnya sendiri yaitu 192.168.1.10, subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.1.1 dan untuk biayanya sendiri yaitu 4 juta. Untuk gedung analis juga memiliki PC, yaitu diberikan PC 5. Untuk IP address-nya yaitu 192.169.1.2 dan untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1 dan untuk biayanya sendiri yaitu 12 juta. Dan untuk PC pertama yaitu sama saja, hanya perbedaan yaitu bagian IP address terakhir. Untuk PC 1 yaitu diberi kita IP address-nya itu 3 dan untuk PC 2 yaitu 4 dan untuk PC 3 yaitu 5 dan PC 4 yaitu 6 dan untuk PC 5 yaitu 7. Untuk subnet masknya sendiri sama, yaitu dari PC 1 sampai PC 5 sama, yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya sendiri pun sama dengan gateway yang lainnya yaitu 192.168 dan 1.1. Untuk biaya sendiri yaitu untuk PC-nya kita beri harga dengan harga 12 juta. Untuk gedung yang kedua yaitu gedung Sakura memiliki device, IP address, subnet mask, gateway, dan biaya. Untuk device-nya sendiri memiliki router 1, server 1, switch, VC 6, VC 7, VC 8, dan VC 9, dan VC 10. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.2.10 dan untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Itu sama semua untuk subnet masknya dari router 1, server 1, switch 1 dan VC 6 sampai VC 10. Dan untuk gateway-nya pun sama, yaitu 192.168.2.1 sampai PC 10. Dan untuk biayanya sendiri yaitu untuk routernya sendiri kita beri harga 4 juta dan untuk server 1 kita beri harga 3 juta dan untuk switch 1 yaitu kita beri harga 6 juta dan untuk VC 6 sampai VC 10 kita beri harga 10 juta. Nah, untuk gedung KHD kita terdapat
device-nya sendiri yaitu router 2, server 2, switch 2, VC 11 sampai VC 15. Dan untuk IP address-nya sendiri yaitu untuk router sendiri 192.168.3.10 dan untuk server 192.168.3.10 dan untuk switch 2 192.169.3.10 dan untuk VC 11 sampai VC 15 sama, hanya perbedaan di bagian terakhir. Yaitu untuk VC 11 kita beri 192.168.3.4 dan untuk VC 13 192.168.3.5 dan VC 14 yaitu 192.168.3.6 dan VC 15 yaitu 192.168.3.7. Dan untuk subnetnya sendiri dari router sampai PC 15 sama, yaitu 255.255.255.0 dan untuk gateway-nya sama, yaitu dari router 2 sampai PC 15 yaitu 192.168.3.1 dan untuk routernya sendiri memiliki biaya, yaitu untuk router kita beri 7 juta, untuk server 2 5 juta dan untuk switch 2 kita beri 8 juta dan untuk VC 11 sampai VC 15 kita beri harga 12 juta. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke paket tracer untuk membuat sebuah gedung-gedung yang kita beri 3 gedung. Dan untuk langkah pertama yaitu kita akan membuat analogi gedung. Untuk analogi gedung kita buat router. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 gedung, yaitu yang pertama kita menggunakan router. Untuk router pertama yaitu untuk gedung pertama kita beri untuk gedung analisis. Dan untuk gedung kedua yaitu kita beri gedung Sakura. Nah, dan untuk gedung ketiga kita beri untuk gedung KHD. Untuk selanjutnya kita buat server, yaitu kita buat 3 server di setiap masing-masing ruangan. Untuk selanjutnya kita memasukkan switch.
kita memasukkan 3 switch di setiap ruangan gedung. Dan untuk di ruangan kita menggunakan 5 komputer untuk satu ruangan. Kita menggunakan 5 PC untuk suatu ruangan. Di setiap ruangan kita beri 5 PC. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan gedung ke gedung menggunakan kabel serial. Pertama-tama kita menghubungkan gedung 1 ke gedung 2 menggunakan gedung serial. Menggunakan kabel serial. Kemudian dari gedung 1 ke gedung 3 kemudian gedung 2 ke gedung 3. Lalu setelah itu karena di sini masih dalam keadaan merah, maka kita akan membuat kabel ini menjadi hijau dengan cara kita membuat IP address-nya sendiri. Caranya dengan kita masuk ke config, lalu kita masuk ke interface, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168. Kita buat 1 yaitu 10. Lalu subnet masknya udah terisi tersendiri atau otomatis. Lalu kita on-kan, lalu kita ke
kita ke serial 2, yaitu kita masukkan 192.168.2.10. Lalu untuk subnetnya yaitu sudah terisi otomatis, lalu kita on kan, lalu kita silang. Kalau sudah kita bisa silang, kemudian lalu kita ke gedung kedua, kita ke config, lalu kita masukkan IP address-nya, dan untuk IP address-nya terjadi kesalahan. Dan untuk router satunya, untuk serial ketiganya kita belum masukkan IP address. 3.10, lalu kita on kan, lalu kita masukkan ke bagian kedua, kita masuk ke fast internet 00, kemudian kita masukkan ke IP address kita bagian satu ini kita ubah menjadi 2. Kita on kan, kemudian kita masuk ke serial 2, kita masukkan IP address-nya, lalu kita on kan, kemudian kita ke serial 3, kita masukkan IP address lagi 68.3.10, kemudian subnet masknya akan terisi otomatis, lalu kita on kan, lalu kita masuk ke gedung ketiga, kita masuk ke config, langkahnya sama seperti tadi, yaitu fast internet 0, lalu kita masukkan IP address-nya 168.1.10, lalu kita subnet mask-nya sendiri akan terisi otomatis, lalu kita on kan, lalu kita ke serial 2, lalu kita masukkan
masukkan IP address-nya. Titik 9168.2.10. Lalu kita subnetnya sendiri akan terisi otomatis, lalu on kan. Kemudian kita ke serial 3 yaitu sama. Kita masukkan IP address-nya itu 192.168.3.10. Nah, lalu kita on kan. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan router ke switch menggunakan kabel straight through. Dari router 10 ke kemudian ruang 2 ke switch 1, kemudian router 2 ke switch 2. Nah, dan jika sudah, kita akan menghubungkan server ke switch menggunakan kabel serial, menggunakan kabel straight through. Di setiap ruangan kita beri, dari server ke switch kita beri kabel
straight through. Dan jika sudah, kemudian kita akan menghubungkan switch ke komputer, masih menggunakan kabel straight through. Kita lakukan secara berturut-turut. Kita isi penuh sampai 4, lalu kita matikan, hidupkan. Sama. Di setiap PC kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita ke switch yang pertama untuk PC 5. Kita menggunakan kabel straight through juga. Kita menggunakan kabel yang sama, tapi ini salah. Kemudian kita kita buka stop switchnya, kita buka di bagian visal, terus kita pilih di bagian ketiga. Kemudian di sini kita hidupkan dulu, lalu kita pindahkan sampai penuh. Kemudian kita hidupkan kembali. Kita lakukan kembali. Sama di setiap kabel. Di setiap PC kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita ke switch yang kedua, yaitu sama menggunakan kabel straight through. Untuk visi pertama yaitu kita fast internet 2, lalu kita menggunakan kabel lagi. Sama, kita melakukan hal yang sama, kita buka, lalu kita pilih yang bagian ketiga, lalu kita on kan, lalu kita pindahkan sampai terpenuh.
Kita menggunakan kabel strike through lagi. Agar terlihat bagus. Kita hidupkan dulu bagian fill color untuk outline-nya kita patikan, lalu kita pilih warna. Kita akan memilih warna apa saja yang kita inginkan. Kemudian oke. Pilih warna lagi agar terlihat berbeda. Kita memilih warna hijau. Kemudian kita ganti lagi warna agak biru. Kemudian oke. Kemudian jika sudah, jika sudah selesai menghubungkan semua, kemudian kita akan mengatur servernya terlebih dahulu. Kita masuk ke server, lalu kita ke config, kemudian kita isi gateway-nya 192.168.1.10. Fast Ethernetnya kita pilih statik, lalu kita masukkan 92.168.1.1. Untuk bagian service kita pilih DHCP, kita masukkan kembali IP-nya 192.2.10. Untuk start IP address-nya yaitu 1. Lalu kita on kan, lalu kita save.
kemudian kita masuk ke server kedua, sama, kita ke config, lalu kita masukkan kembali 192.168.2.10. Kita ke internetnya. Titik 2.1. Lalu kita pilih DHCP, kemudian kita masukkan kembali 1.3.3.1.10. Untuk C-nya kita pilih 1, lalu kita on kan. Nah, untuk IP gateway-nya kita pilih, kita ganti 2, nomornya 1, lalu kita on kan, lalu save. Ketika selesai, kita masukkan server ketiga, sama, kita ke config, lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.3.10. Lalu kita ke fast internetnya 192.168.3.1. lalu kita ke service, kita ke DHCP, kita masukkan 192.168.3.10. Untuk start IP address-nya kita kasih 1, lalu kita on kan, kemudian save. Nah, sekarang kita akan membuktikan dengan cara masuk ke VC0, masuk ke desktop, IP configuration, lalu DHCP, kita lakukan ke semua PC. Di semua PC kita lakukan seperti ini. Desktop, kemudian IP configuration, terus DHCP, kemudian PC 4, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, untuk ke
PC 5, desktop, MV configuration, DHCP, PC 6, desktop, IP configuration, terus DHCP, PC 7, desktop, IP configuration, DHCP, PC 8, desktop, IP configuration, DHCP, PC 9, desktop, IP configuration, DHCP, kita ke suite ketiga yaitu PC ke-10, desktop, IP configuration, DHCP, kita melakukan hal yang sama, desktop, IP configuration, DHCP, PC 12, desktop, IP configuration, DHCP, PC 13, desktop, IP configuration, DHCP, dan PC yang terakhir, desktop, IP configuration, DHCP. Semua PC kita lakukan, sudah kita lakukan. Lalu jika sudah, kita akan mengeping untuk PC pertama. Kita ke command from, lalu ping 192.168.1.2. Enter. Sudah berhasil, lalu kita ping lagi, ping 192.168.2.1. Kita tunggu. Nah, ini juga berhasil, lalu kita coba lagi, ping 192.168.3.3. Kita tunggu. Lalu kita akan mencoba untuk mengirim pesan.
Kita tunggu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.